Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat bergabung kembali di GBT Home Online Service. Jumpa lagi dengan saya Yolan. Senang rasanya saya dapat kembali menginformasikan informasi seputar GBT Home Kedung Gebang. Yang pertama, kami ingin menginformasikan bahwa ibadah online GBT Home Kedung Gebang ditayangkan di channel YouTube GBT Home setiap hari Minggu jam 7 pagi. Dan ibadah onsite dilaksanakan menjadi 2 sesi, yang pertama jam setengah 7 pagi dan yang kedua jam setengah 9 pagi. Kami juga menghimbau untuk jemaat sekalian dimanapun kita semua berada untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Kami mengharapkan semua untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan dimanapun kita semua berada. Sebentar ibadah akan dimulai, mari kita semua siapkan hati dan pikiran agar kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Kami mengajak Bapak Ibu untuk tetap mempercayai Tuhan senantiasa. Meskipun banyak hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, tetapi mari kita tetap mau menaruh percaya kepada Tuhan. Karena rancangan dan rencana Tuhan itu indah dan terbaik buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari menaikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh percaya. Semua terbaik Tuhan buat kami. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu kehendak-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan. Amin. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Oh, ku tahu rencana-Mu indah
Di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa rencana rancangan Tuhan bukanlah rencana dan rancangan kecelakaan, tetapi rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana-rencana yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu mari saat ini tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Rencanamu, rancanganmu indah dan baik buat kami adanya Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau katakan, kami tahu rencanamu indah buat kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menaruh rasa percaya kami kepadamu, kepada janji-janjimu, kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tidak ragu, biar kami tidak takut Tuhan. Engkau yang terus menguatkan kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Juga firman-Mu yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Membuat iman kami terus bertumbuh, membuat rasa percaya kami kepadamu semakin bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati kami yang mendengar. Meskipun kami tidak hadir secara langsung di tempat ibadah, secara jasmani, tetapi kami mau senantiasa mengalami perjumpaan secara pribadi, dimanapun kami berada, dimanapun kami menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu
kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bukakan hati kita, pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar sebentar dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Saya berikan judul firman Tuhan pada sekarang ini, masuk dalam hitungan Tuhan. Ya. Itu dapat dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama membaca ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ayat 1. Ya. Jadi ini ceritanya dalam pasal ini tentang dua saksi Tuhan. Ya. Nah, itu diberikan tugas untuk mengukur bait Allah dan menghitung orang yang beribadah di dalamnya. Nah, jadi kita tahu dalam ayat 2 itu di luar bait suci, ya, itu tidak masuk dalam ukuran, dan yang orang-orang yang di luar bait suci tidak ada di dalamnya beribadah, tidak masuk dalam hitungan. Dalam Alkitab BIS itu lebih dijelaskan lagi. Jadi bait suci itu diukur, ya. Lalu orang yang ada di dalamnya yang beribadah itu disuruh menghitung ada berapa banyak jumlahnya itu. Nah, ini jadi kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu masuk dalam hitungan. Memang seolah-olah kita tahu kita beribadah pada Tuhan tidak dapat apa-apa. Tapi kita tahu lewat ayat ini, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita masuk dalam hitungan. Ya. Dihitung itu artinya dikhususkan, diperhatikan. Nah, ini. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu masuk dalam hitungan Tuhan. Dikhususkan, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, orang yang beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya masuk gereja saja, ya, keluar masuk gereja. Tapi kita tahu, ya, kalau kita beribadah pada Tuhan itu ada tanda-tandanya orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama kita tahu, orang yang beribadah pada Tuhan itu memuji Tuhan. Ya. Jadi dalam ibadah itu kita sama-sama memuji Tuhan. Bukan hanya petugas WL, single saja memuji Tuhan, lalu kita diem. Kebanyakan saya melihat di dalam acara-acara ibadah, ya, yang ada KKR dan ibadah-ibadah di gereja-gereja, itu kebanyakan hanya WL single yang memuji Tuhan. Sedikit orang yang memuji Tuhan. Ya. Nah, itu mari sama-sama kalau kita mau masuk dalam hitungan Tuhan, dihitung oleh Tuhan, kita pakai mulut kita, tangan kita untuk kita memuji Tuhan. Nah, mengapa kita memuji Tuhan? Ya, karena kita tahu Tuhan itu baik. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Dia menyembuhkan segala penyakit kita.
dan melimpahkan kasih setia Tuhan. Itu ditulis dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Kita memuji Tuhan tidak cukup hanya dengan mulut saja. Tapi dalam ayat itu dikatakan dengan jiwa. Kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Tepuk tangan dan kita pakai mulut kita. Ya. Dan kita dapat merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kalau kita merasa disembuhkan dari segala penyakit, maka kita pakai mulut kita, tangan kita, dari segenap jiwa kita memuji Tuhan. Bukan hanya di dalam rumah Tuhan saja kita memuji Tuhan, tapi di mana kita berada, di rumah kita, di dalam perjalanan, tempat kerja kita dapat memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sehingga orang yang mendengar kita memuji Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, tidak hanya pujian saja yang ada di dalam rumah Tuhan, tapi juga menyembah, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11, di situ ada tua-tua memakai mahkota pada saat dia menyembah Tuhan. Mahkota itu diletakkan, ya, tidak dipakai lagi untuk menyembah Tuhan. Mahkota itu menunjukkan kemuliaan, keagungan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, tidak cukup hanya memuji, menyembah Tuhan, itu menunjukkan kerendahan hati kita, merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Nah ini, ya. Jadi kita tahu Tuhan itu luar biasa. Ya. Banyak orang dalam kemuliaan, dalam keagungan menyombongkan diri. Ini satu contoh tua-tua dia memakai mahkota pada saat dia menyembah Tuhan. Mahkota itu diletakkan di bawah, tidak dipakai lagi. Sebab dia tahu hanya Tuhan yang dipuji, yang disembah. Ya. Nah ini. Dan yang ketiga, tidak hanya menyembah Tuhan, kita beribadah, tapi kita juga berdoa. Nah ini, ya, berdoa. Nah berdoa ini, kita berdoa kepada Tuhan penuh dengan kepercayaan. Jadi bukan berarti mulut kita berkata-kata setelah kita amin, lalu kita tidak percaya. Apa yang kita doakan itu akan terwujud, terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini. Contohnya Tuhan Yesus dalam Matius 14 ayat 23. Sesibuk apapun Tuhan dalam pelayanan, dia sempatkan diri untuk berdoa. Nah ini contoh. Setelah dia pelayanan, dia berbicara kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, disuruh pulang masing-masing ke rumahnya. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Ya, di sini. Ini contoh. Jadi sesibuk apapun juga, kita perlu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Ini. Sebab kita tahu kalau kita pakai waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, ada ketenangan, ya, tidak mengalami ketakutan, menghadapi situasi keadaan seperti saat-saat sekarang ini yang menakutkan. Ya, contohnya Tuhan Yesus. Setelah dia berdoa, dia berjalan di atas air, melihat gelombang, ombak, ya, dia tidak takut.
Murid-murid mengalami ketakutan. Ya. Sebab dia tidak berdoa. Sebab ada ayat mengatakan murid-murid Yesus berdoa. Ya, di sini. Nah, Tuhan Yesus tenang menghadapi situasi keadaan yang kacau. Keadaan yang menakutkan. Dia tidak takut, dia tenang. Dia katakan, tenang, jangan takut. Ya, aku ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sempatkan diri kita sesibuk apapun untuk berdoa, kita mengalami ketenangan dalam hidup. Sekalipun banyak orang tidak mengalami tenang, gelisah, ya, penuh dengan ketakutan. Tapi orang yang suka berdoa, dia tenang, menghadapi apapun juga yang dia alami. Bukan saja berdoa, tapi juga baca firman. Baca firman, ya. Ini. Firman itu harus kita baca. Kita renungkan, kita katakan, ya. Firman itu kita renungkan apa yang kita baca dan kita katakan. Di Yosua pasal 1 ayat 8. Firman itu perlu dikatakan. Setiap kita ketemu orang, kita katakan firman. Menghadapi situasi keadaan yang menakutkan, kita beritahu, jangan takut. Tuhan ada, Tuhan beserta. Ya, Tuhan dapat mengatasi semua keadaan dalam dunia ini. Ya, nah ini, dan direnungkan. Nah, sebab dalam ayat ini dikatakan Yosua pasal 1 ayat 8, perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi dalam perjalanan kita, sama kita hidup dalam dunia ini, kita dapat mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya, itu kita berhasil dan beruntung. Banyak kita lihat orang kerja siang malam, malam jadi siang, tapi tidak beruntung. Ya, ini dikatakan perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah ini, semua orang ingin beruntung. Ya, dalam pekerjaan, dalam hidup ini. Lalu yang kelima, jangan lupa juga memberikan persembahan. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan itu memberikan persembahan. Ya, puji Tuhan. Nah, persembahan ini sama dengan kita menabur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, ya. Kita memberikan persembahan. Itu sama dengan menabur. Menabur itu dia juga akan menuai. Dalam ayat ke-6 dikatakan orang menabur banyak, menuai banyak juga. Menabur sedikit, dia menuai sedikit juga. Ada orang beribadah, tidak memberikan persembahan. Ya, walaupun dia punya uang. Nah ini tidak bisa. Tuhan inginkan kita juga memberikan persembahan. Ya, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, maka kita akan menuai. Jadi persembahan itu sama dengan kita menabur. Kita akan menuai. Nah ini banyak orang ingin menuai saja, tidak menabur. Mana bisa kita menuai, apalagi menuai banyak. Taburan kita tidak banyak, asal-asalan kita menabur. Berikan persembahan pada Tuhan. Nah, ini. Jadi kita berikan persembahan dan dengan kerelaan hati, tidak dengan paksa. Ayat 7 dikatakan, Tuhan yang membalas. Ayat 8 dikatakan, berlimpah-limpah dalam anugerah Tuhan. Berkelimpahan dalam kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ibadah.
Ibadah, saya lagi, tidak hanya datang di gereja, tapi kita juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman, dan memberikan persembahan. Biarlah hal-hal ini kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita masuk dalam hitungan Tuhan. Diperhatikan Tuhan. Ya, di situ dikhususkan oleh Tuhan. Tidak masuk dalam aniaya antikris seperti ayat-ayat yang di bawahnya ayat 2. Ayat 2 ini nanti akan datang, saya akan sampaikan. Ini ayat 1 dulu karena waktunya terus mengejar, ya. Jadi orang yang masuk dalam hitungan Tuhan itu orang yang beribadah pada Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tingkatkan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Kita jangan melihat, mencontoh orang lain yang tidak datang beribadah pada Tuhan dalam masa-masa sekarang ini yang menakutkan. Banyak virus-virus yang ada, tapi kita takut kepada Tuhan. Ya, Tuhan melindungi kita sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang surga. Firman-Mu menguatkan kami sekalian. Sebab kami sekarang hidup di akhir zaman. Mari Tuhan, Engkau pimpin sertai kami. Berikan kami selalu kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Agar kami masuk dalam hitungan Tuhan. Agar kami tidak masuk dalam aniaya antikris yang akan datang ini. Terima kasih berkati pendengar-pendengar yang ikuti ibadah online ini. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya. Berkati masa depannya, rohaninya. Nama Tuhan dipuji muliakan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.